Kembali lagi di Mariposa. Mari ikut podcast Saka. Halo Sobat Saka, selamat datang di podcast Curhat dengan aku Bening Dan aku Amel yang akan membacakan semua curhatan siswa-siswi Saka yang pastinya sangat menarik untuk didengarkan. So, tunggu apa lagi? Dengarkan podcast ini sampai selesai ya. Amel, mungkin kita langsung baca cerita yang pertama aja gimana? Boleh, yuk langsung aja kita ke cerita yang pertama. Ya, bentar lagi mau kelulusan nih, tapi masih galau dan mikirin buat masa depan. Orang tua ingin anaknya masuk abdi negara dengan harapan hidup yang enak. Dan di sisi lain, anak ingin kuliah saja. Ya, memang benar biayanya sangat besar. Terkadang masih ada faktor intern atau ekstern yang membuat pikiran kita terganggu dan jadi stres. Dewasa memang sulit, tapi aku tahu aku bisa melewatinya. Hahaha, keep strong. Wah, ceritanya menarik. Ya, betul sih, dewasa memang sulit banget. Sulit banget. Tapi kamu pasti bisa lewatin ini semua. Tetap Betul. kuat, tetap semangat. Semoga kamu bisa buat keputusan yang tepat. Oke, kita lanjut ke cerita yang kedua ya. Halo, jadi aku mau cerita tentang diriku di kelasku. Aku pertama masuk ke kelas itu senang banget karena punya teman pada baik-baik. Dan pada suatu saat, aku berteman sama 3 orang. Sebutannya A dan B aja ya. Nah, aku dulu lebih akrab sama si A daripada si B. Dan pada suatu saat si B bilang sama aku tentang gimana aslinya si A itu. Dan itu kebanyakan ceritanya buruk semua. Aku di situ nggak percaya dong, soalnya si A itu baik banget sama aku. Dan beberapa hari itu si A jarang masuk sekolah karena izin terus. Jadi otomatis aku juga sama si B itu. Dan waktu si A masuk, dia ngelihat aku sama si B lebih deket. Lalu dia beranggapan bahwa dia nggak dianggap di situ, padahal bukan gitu. Lalu dia bilang sama aku nggak mau temenan lagi sama aku karena masalah itu. Dan si A itu cerita keburukan aku sama teman sekelas. Aku jadi dikucilin di kelas itu, dan makin hari aku jadi makin takut untuk ke sekolah. Aku udah yakinin diri aku buat jangan takut karena aku sekolah buat belajar. Tapi tetap aja aku selalu takut buat sekolah, dan aku jadi malas buat ke sekolah. Kadang pengen cerita ke guru tentang ini, tapi takut karena ini mungkin cuma masalah sepele. Tapi akunya yang nggak bisa nyelesain masalah. Sampai sini dulu aja, hehe, makasih. Mungkin saran dari aku sih ya, mungkin kamu bisa bicarain lagi sama orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih paham tentang masalah kayak gitu. Terus kamu jangan takut lagi masuk sekolah dong, jangan dengerin omongan yang jelek, fokus aja sama pelajaranmu. Jangan sampai masalah itu ganggu fokusmu ya. Tetap semangat dan semoga masalahnya cepat terselesaikan. Semangat ya. Oke, next kita lanjut ke cerita yang ketiga ya. Aku pengen cerita tentang antara pilihan aku sama pilihan orang tua tentang jurusan kuliah. Jadi aku pengen kuliah di jurusan psikologi, tapi orang tua aku nyaranin buat kuliah di jurusan pendidikan buat jadi guru. Dan mereka juga ngomongin kelebihan sama kekurangan kalau aku jadi psikolog sama guru. Lalu kelebihannya banyak di guru, tapi aku pengennya jadi psikolog. Jadi ini tuh bingung mau gimana. Kalau menurutku, hidup itu kan yang jalanin kamu. Jadi semua keputusan itu ada di kamu. Coba deh komunikasi lagi sama orang tua. Kasih tahu apa yang kamu rasakan dan berikan opini yang baik ya. Coba deh juga cari jalan tengahnya. Kamu juga harus bisa yakinin, berargumentasi secara sehat kenapa kamu milihnya psikolog, bukan seperti apa maunya orang tua kamu. Tetap semangat, semoga kamu bisa ambil keputusan yang tepat. Oke, next kita ke cerita yang berikutnya ya. Boleh nggak sih ngeluh capek banget sama hidup ini, hehe. Baru-baru ini kaget gara-gara tahu kalau aku kena gangguan mental. Walaupun nggak parah sih, tapi agak mengganggu dikit. Emosiku jadi nggak kekontrol gini. Aku suka marah-marah nggak jelas, suka kesinggung nggak jelas, suka berubah moodnya. Sebenarnya aku iri sama orang lain. Aku gagal dalam keluarga, gagal dalam nilai sekolah, gagal dalam cinta, parah sih. Apakah aku bego atau aku gak diinginkan? Mau curhat tentang cowok dikit. Aku bener-bener suka sama dia, tapi kenapa teman aku suka sama dia? Sebenarnya sakit sih, tapi tetap harus senyum, tetap harus menyembunyi ini sendirian. Makasih.
Boleh banget ngeluh. Hidup emang gak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Kita yang ngelihat kehidupan orang lain lebih baik itu karena kita juga gak lihat luka apa yang mereka sembunyikan. Enggak, kamu enggak kayak gitu. Tuhan tahu kalau kamu kuat untuk ngejalanin ini. Makanya Tuhan kasih jalan yang seperti ini. Pasti di balik-balik sedih-sedih yang kamu alami, batu-batu yang kamu lewati akan ada ending yang bagus, ending yang baik, ending yang happy. Ayo perbaiki semua kegagalan yang dialami, karena gagal hari ini bukan berarti gagal selamanya. Yang kedua tentang cowok nih ya. Kamu ikhlasin orang yang kamu suka atau ikhlasin teman kamu deh. Tapi jangan pernah nyiksa diri sendiri juga. Kamu nggak harus selalu nyembunyiin sendirian apa yang kamu rasain. Kamu punya kita kalau mau cerita. Semangat selalu ya. Doa terbaik untuk kamu dan hari-harimu. Oke, mungkin segini dulu podcast kita kali ini. Terima kasih dari kami dan maaf jika ada kesalahan. Jika kalian mau mengirimkan curhatan di podcast kita, gimana caranya Mel? Kalian bisa mengisi di link yang sudah kita sebarkan. Ya, isi di link yang sudah kita sebarkan ya. Kami pamit dulu, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!